Halo Jaya Surabaya. Kita semua hadir, baik yang online maupun onsite di tempat ini punya satu tujuan, yaitu memuliakan dan meninggikan nama Tuhan kita Yesus. Amin. Come on, are you ready? Let's clap our hand. Woo! It's worthy of our praise and everything that He has done in our life. Amen. Come on. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, ya disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati itu tebus semua dosaku. Gelap sinar di dalam terangnya kemuliaan surga dinyatakan. Belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Amin. Satu nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus. Satu nama yang mengatasi segala nama. Dia bangkit. Yesus Tuhan yang bangkit hancurkan kuasa maut. Dia hidup dan bertata selamanya. Yesus Tuhan yang hidup bertata selama-lamanya. Oh, gelap sinar di dalam terangnya kemuliaan surga dinyatakan. Belenggu dosa telah dikalahkan oleh kuasa darah anak domba. Langit bumi beritakan kemenangan yang terdengar sorak haleluya. Ikatan dunia telah dikalahkan oleh kuasa darah anak domba. Oh, segala pujian bagimu Yesus. Worship you in this place. Come on. Woo. Sinar di dalam terangnya kemuliaan surga dinyatakan. Belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Langit bumi beritakan kemenangan yang terdengar sorak haleluya. Ikatan dunia telah dikalahkan oleh kuasa darah anak domba. Yesus Tuhan. Ikatan dunia telah dikalahkan oleh kuasa darah anak domba. Give you praise. Praise God. You know what? Kita di sini selain untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan yang terbaik, saya percaya kita akan selalu diingatkan bagaimana apa yang Dia perbuat dalam kehidupan kita. Amin. He died and He rose again so we can live. Go. So we call it, this is amazing grace.
breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder and leave us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King above all kings. All together. This is amazing grace. Woo! This is unfailing love, that you would take my place, that you will bear my cross. You lay down your life, woo, that I would be set free. Oh, oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Amen. Who brings our chaos back into order? Who makes the earth a son and daughter? The King of glory, the King of glory, who rules the nation with truth and justice, shine like the sunset of all its brilliance. The King of glory, the King above all kings. Semuanya dari depan saya belakang. Oh, this is amazing grace. Woo! This is unfailing love. Oh, we're gonna sing that you will take my place. Your love, that you will bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Oh, oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Hallelujah. Worthy is the Lamb who was slain. You're worthy, God. Worthy is the King who conquered the grave. Sing it, church. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Once again. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, you're worthy, worthy. Yeah, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, take my cross, take my cross. Oh, 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 you lay down your life, that I would be set free. Oh, oh, Jesus, I sing. Get up! All that you've done for me. Oh! All that you've done for me. Hallelujah. Are we also grateful for what God has done for us? Amen. Amen. That's right. Seperti tadi Henry bilang, kita akan mulai seri yang baru. We'll talk about potential. Bagi saya potensi itu sesuatu yang agak mengerikan, saudara. Karena saya kadang gak sadar dan saya merasa itu mungkin merasa bukan kayak kekuatan saya. But you know what? Tuhan adalah pribadi yang sangat-sangat jeli melihat potensial dalam kehidupan kita. Karena satupun yang terlepas dari dia mengetahui segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dan ngomong tentang potensial, saya ingatkan suatu cerita. Ketika Petrus berjalan di atas air. Saya melihat Petrus ini
kayak cari masalah gitu saudara. Dia kan di atas kapal nih. Dia aman-aman udah tidur-tidur aja gitu. Terus badai datang kan, dia bangun gitu. Terus lihat jauhan gitu Yesus di sana. Terus dia bilang, hantu. Gitu. Terus dia bilang, Yesus ngomong, it's not hantu. I'm Jesus gitu. Terus Petrus ini iseng saudara. Dia ngomong, Tuhan kalau kau memang Yesus panggil aku ke sana. You know, boat is talking about the comfort zone that we have. Dan tahu ketika Petrus harus berjalan di atas air, dia bisa tenggelam saudara. Dan kita sering kali fokus kalau lihat passage ini kita ngomong tentang hebat ya Petrus bisa jalan di atas air. Tapi satu hal yang Tuhan ingatkan kamu dan tempat saya, berjalan di atas air itu adalah Tuhan yang memampukan. Tuhan yang memanggil datanglah kepadaku. Dan apa yang Petrus dapatkan? Dia berjalan di atas air. Tapi ketika badai itu datang lagi, dia merasakan angin yang begitu keras menghantam Petrus. Dia tahu tujuannya Yesus, tapi dalam perjalanan itu dia ragu, dia takut, dia khawatir. Nah di saat itulah dia tenggelam. Mungkin dalam posisi sekarang, I don't know, badai itu bisa datang dalam bentuk macam-macam. Bisa dalam kondisi sekarang saudara di posisi yang tidak Anda inginkan. Bisa suatu posisi di mana Anda berada di suatu yang gak nyaman. Dan Tuhan mengatakan, you have to be processed there. Dan Tuhan melihat potensi dalam diri Petrus. Gak menyenangkan. Tapi Tuhan berkata, kelanjutan dari ketika dia jatuh. Apa yang Tuhan Yesus lakukan pertama kali? Segera Tuhan menolong Petrus. Dan berkata, kenapa kamu tidak percaya, hai kamu yang tidak beriman? Saudara, saya merasa dalam kehidupan kita akan hadapi suatu badai. Suka gak suka, itu kepastian. Tapi ketika Anda memandang Yesus, badai itu pun tetap real saudara, tetap ada. Kalau kita ngomong lihat Yesus semuanya hilang, impossible. Tapi Tuhan pastikan janjinya dia, He'll be there with you. Anda jatuh, Anda akan ditarik bangun kembali. It's up to you. Untuk Anda tetap mau melihat kepada Yesus apa enggak. So hari ini, bawalah segala apa yang menjadi kekhawatiran saudara, badai saudara. Anda tempat di mana Anda gak suka, dipaksa di tempat itu. Dan Anda gak nyaman dan Anda gak percaya diri. Tapi satu katakan, Yesus ada di sana bersama dengan saudara. Kemudian itu sebab I praise, fokuskan hati kita. Untuk kita bisa melihat bagaimana perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. You are mine.
my faith will be made stronger in the presence of my Savior. The Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Strip me deeper than my feet could ever wander,
We turn our eyes to you. We want to seek your face, oh God. Kami mau Tuhan letakkan segala distraction Tuhan dalam hidup kami Tuhan di bawah kaki-Mu. Dan kami mau memandang wajah-Mu Tuhan. Kami mau fokus Tuhan untuk mencari Engkau dan memandang wajah-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Menikmati Engkau Tuhan dalam hidup kami. Yes, Lord Jesus. Thank you Jesus, thank you. Thank you, Lord. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Come on, sing it one more time. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. And the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Mari sambil kita berurusan pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan. Saya rindu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini sedang ada di tengah pergumulan. Saya nggak tahu apa itu. Tapi Tuhan berkata bahwa janjiku ya dan amin. I am the God of Abraham, Jacob, and Isaac. Aku Tuhan yang masih melakukan mujizat dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan, aku berdoa saat ini ketika kami melihat bahwa pertolongan yang kami nantikan tidak kunjung datang. Mungkin itu dari orang, dari keluarga kami, dari institusi, ataupun dari apapun Tuhan. Tapi kami saat ini mau berserah penuh kepadamu dan percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup menolong. Tanganmu gak kurang panjang untuk menolong. Bapak, aku saat ini berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. You meet them where they are right now Tuhan. Jumpai Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap lutut yang lemah Kau kuatkan Tuhan. Setiap iman yang goyang saat ini aku berdoa Tuhan, I speak life. Aku berdoa untuk kehidupan boleh bangkit Tuhan. Pengharapan boleh mulai bangkit kembali di dalam nama Tuhan Yesus. And Lord, I call upon miracles. Aku berdoa untuk divine appointments after divine appointments, untuk perjumpaan ilahi di mana Engkau di sana Tuhan akan memberikan jawaban tepat pada waktumu. Di dalam nama Tuhan Yesus. 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 Tuhan, Kau Tuhan yang mendengar jeritan, doa, tangis, pergumulan mereka. Saat ini Tuhan,
mereka dikuatkan, mereka disegarkan, mereka dimampukan. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang setia, gak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oleh sebab itulah kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih karunia-Mu, untuk rahmat-Mu yang senantiasa baru untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Bentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Kau berbicara pribadi lepas pribadi. Berdoa firman-Mu boleh tertanam di hati yang gembur, sehingga firman-Mu ini boleh berakar kuat Tuhan. Bertumbuh, berbuah secara lebat 160, 30 kali lipat. Yang setuju, sepakat, sama-sama katakan. Amin, amin dan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Thank you volunteers yang sudah melayani pada hari ini. Saya mau menyambut teman-teman yang hadir secara onsite. Good to see you, senang bisa berjumpa dengan Anda. Dan juga bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang menyaksikan secara online dimanapun Anda berada. Saya percaya hadirat Tuhan yang sama Anda bisa rasakan. Dan firman Tuhan yang akan kita bagikan juga akan memberkati saudara. Kita akan belajar sebuah seri baru, yaitu potensial. Katakan sama-sama potensial, 3, 2, 1. Kurang keras, 3, 2, 1, potensial. Judulnya adalah Unlock Your Potential. Bagaimana kita bisa mengeluarkan potensi yang ada di dalam hidup kita. Doa kami dari para hamba Tuhan yang mempersiapkan seri khotbah ini adalah setiap kita mulai melakukan inventaris. Tuhan ini sudah tanam apa sih di dalam hidupku? Sehingga ketika kita sudah melihat itu, maka kita akan tertantang untuk berani mengeluarkan potensi itu. Berani untuk keluar dari zona nyaman kita, seperti ilustrasi dari Pastor Alan tadi. Kalau Petrus berani keluar dari kapalnya, berani keluar dari zona nyaman kita, dan menghidupi setiap potensi yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Perikop bacaan kita tadi yang ada di Matius 25 ayat 23 itu sebetulnya dimulai dari ayat 14. Saya akan bacakan di sini karena berbicara tentang perumpamaan tentang talenta. Yang mana kalau kita bicara potensial maka tidak lepas dari perikop ini. Di mana kita berbicara tentang talenta yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Matius 25 ayat 14 berbunyi seperti ini. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi ini tuannya sedang mau traveling, kira-kira seperti itu. Sehingga dia karena traveling dalam waktu yang cukup lama, maka dia harus mendelegasikan apa yang menjadi tugas-tugasnya, yaitu mengelola semua yang dia miliki. Oleh sebab itu dia panggil hamba-hambanya, nanti Anda bisa baca selanjutnya. Dia panggil hamba-hambanya, dia membagikan talenta kepada para hamba-hambanya. Emang hanya tiga hamba, tapi di bagian Lukas disebutkan sedikit berbeda. Di Matius berkata ada 3 hamba yang dibagikan, pertama 5 talenta, yang kedua 2 talenta, dan yang ketiga 1 talenta. Ini sesuai dengan kemampuan daripada setiap hamba-hamba tersebut. Ini menjelaskan bahwa kita semua diberi yang namanya potensi. Anda dan saya memiliki potensi itu. Potensi itu sudah ada di dalam hidup Anda dan saya. Sadar atau tidak, Anda mau atau tidak, it's already there. Itu sudah ada di dalam hidup Anda. Pertanyaannya seringkali kita yang acuh tak acuh dan tidak mau menggali atau mengerjakan potensi yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Meskipun potensi yang diberikan memang gak sama. Ada yang diberi 1, 2, 5 dalam konteks Matius 25. Selanjutnya, yang 5 menggandakan menjadi 10. Nanti Anda baca di sana. Yang 2 melipat gandakannya menjadi 4. Tetapi yang 1, dia gali lubang, dia kubur itu talenta, dan kemudian dia sembunyikan. Sehingga ada perbedaan yang cukup besar antara hamba yang pertama, yang kedua, yang punya 5 dan 2, yang menjadikan 10 dan 4, dan hambanya yang hanya punya 1. Dr. Miles Monroe berkata seperti ini, tempat terkaya di dunia bukanlah tambang emas Amerika Selatan atau ladang minyak Irak atau Iran, bukan juga tambang berlian Afrika Selatan atau bank-bank dunia, bukan di sana. Tempat terkaya di planet ini ada di ujung jalan, yaitu namanya kuburan. Kenapa? Di sana terkubur perusahaan yang tidak pernah dimulai.
Terkubur penemuan yang tidak pernah dibuat. Terkubur buku laris yang tidak pernah ditulis. Terkubur mahakarya yang tidak pernah dilukis. Di kuburan tersebut terkubur harta terbesar, yaitu potensi yang belum dimanfaatkan. Pertanyaannya adalah, apakah Anda mengubur talenta, potensi yang Tuhan taruh di dalam hidup Anda? Seringkali kita berkata jawabannya, enggak pastor, aku enggak menguburnya gitu. Tetapi tanpa kita sadar, kita sebetulnya sedang mengubur talenta kita ketika kita fokusnya satu kepada talenta orang lain. Bukankah itu seringkali yang terjadi? Kita melihat talenta, lu kenapa dia dikasih 5 Tuhan? Dia itu enggak berhak dapat 5. Model kayak dia enggak bisa ngelola 5, harusnya dia setengah aja. Aku yang 5, kenapa aku 1? Nah seringkali itu menjadi fokusnya kita. Ketika itu menjadi fokusnya kita salah mengerjakan bagian kita. Itu pekerjaannya Tuhan, pekerjaannya si tuannya. Karena tuannya yang harus mendistribusikan, membagi sesuai dengan kesanggupan para hambanya. Tugas kita adalah mengerjakan. Daripada kita mencampuri urusan yang harusnya milik Tuhan 100%, mari kita mengerjakan bagian kita. Kita juga gak perlu iri kalau ada yang diberi lebih daripada kita. Karena Tuhan sudah jelas mengatakan sesuai dengan kesanggupan daripada setiap kita. Sehingga yang jelas setiap daripada Anda dan saya punya yang namanya potensi. Yang setuju katakan amin. Ada potensi yang Tuhan sudah kasih. That's the good news. Kita sekarang perlu menggalinya. Mungkin Anda teman-teman yang masih muda di sini. Anda berkata, pastor aku masih muda gitu. Justru seri inilah sebetulnya sangat tepat untuk Anda ikuti sampai selesai 1 bulan ini. Paulus berkata kepada Timotius seperti ini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya. Jadi teladan bagi orang percaya dalam apa? Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan di dalam kesucianmu. Sehingga anak-anak muda di tempat ini, jangan Anda pikir Anda muda, Anda nggak bisa jadi teladan. Justru Anda bisa jadi teladan saat mulai Anda usia muda. Nggak hanya di keluarga Anda, tapi bisa di tempat Anda sekolah, bisa di lingkungan Anda, di gereja Anda, di pelayanan Anda, dan dimanapun Tuhan tempatkan Anda. Anda bisa mulai menjadi teladan itu. Nah budaya hari ini, saya sangat senang karena mulai melibatkan banyak anak-anak. Banyak orang-orang muda. Contohnya di dunia politik misalnya. Kita melihat banyak anak muda mulai terlibat. Kalau Anda melihat satu gambar ini adalah Perdana Menteri dari Finlandia yang bernama Sanna Marin. Dia berusia 34 tahun, tahun 2019 ketika dia terpilih menjadi Perdana Menteri. 34 tahun bayangin, sudah menjadi seorang pemimpin dari sebuah negara yang maju, Finlandia. Dan gambar selanjutnya adalah Menpora kita, usianya 32 tahun, ada yang kenal namanya siapa? Dito, betul, ada yang jawab Dito. Dito Aryo Tejo, dia ini adalah menteri termuda di kabinetnya Pak Jokowi. 32 tahun sudah menjadi menteri. This is unheard of. Dulu perlu orang yang matang untuk masuk ke dunia politik. Tapi hari-hari ini banyak anak muda yang terlibat di dalam dunia desain, dalam dunia media, di dalam dunia arts and entertainment, di dalam dunia gereja bahkan banyak anak-anak muda terlibat di dalamnya. Dan Anda kalau melihat gambar-gambar selanjutnya ini banyak sekali anak-anak muda yang buat perbedaan. Itu Greta yang bisa membuat perbedaan tentang iklim, tentang bagaimana merubah kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan environment, dengan iklim dunia. Kemudian ada seorang dari Pakistan yang memprakarsai bagaimana supaya seorang wanita itu harusnya pursue education. Dia pernah ditembak sama Taliban sehingga dia menjadi penerima daripada yang namanya Nobel Prize termuda. 16 tahun dia menerima Nobel Prize. Ada seorang yang umur 10 tahun yang sempat menulis surat ke Uni Soviet dari Amerika. Sehingga dia akhirnya meredakan perang dingin antara Amerika dengan Uni Soviet pada saat itu dan menjadi ambasador termuda. 10 tahun saudara, bayangin. So there's no reason, gak ada alasan teman-teman yang muda Anda berkata aku masih muda, gak bisa jadi teladan. These are the examples, sedikit contoh saja daripada Anda yang bisa melakukan apa yang Tuhan sudah berikan potensi dalam hidup Anda. Nah, saya senang melihat anak-anak muda di tempat ini minggu lalu melayani di Next Gen Takeover. Boleh berikan aplaus untuk teman-teman Next Gen. Dan juga all the volunteers, teachers, dan mentors, we thank you. Anda sudah mempersiapkan. Saya rindu melihat
semua yang ada di gereja Tuhan yang tempat ini mulai terlibat di dalam pelayanan, terutama Anda yang masih muda. Di sini gambarnya mungkin nggak terlalu lengkap, katanya ada Christopher, ada Jeremy, ada Davide yang belum ada di foto ini. Tetapi saya percaya masih banyak lagi beberapa anak-anak muda di sini dan iKids yang belum terlibat. Dan saya percaya ini menjadi platform, menjadi tempat di mana kita bisa menggali potensi yang Tuhan berikan di dalam hidup kita semua. Dan saya rindu mendengarkan kesaksian demi kesaksian atas apa yang Tuhan akan kerjakan melalui hidup anak-anak muda di tempat ini. Nah, Anda mungkin berkata, ya itu anak muda pastor. Tapi aku udah mulai tua. Udah mulai menginjakkan umur 30, umur 40 dan seterusnya gitu. Well, the good news is potensi tidak mengenal usia. Potensi tidak peduli usia Anda berapa, selama Anda masih bernafas, masih ada potensi yang Anda bisa gali dan Anda keluarkan. Contohnya Samuel L. Jackson adalah seorang yang terkenal, aktor yang terkenal, kita tahunya dia di Marvel, betul ya, dan beberapa film-film lainnya. Dia mulai terkenal tuh dia umur 46 tahun, sebelumnya dia adalah seorang aktor yang bangkrut, hampir bangkrut, bahkan terjerat oleh narkoba gitu. Kemudian kalau kita melihat yang namanya Anthony Hopkins, dia dapat Oscar ketika dia umur 54 tahun. Kemudian Colonel Sanders, ini kita sering pergi ke tempatnya gitu ya, kita jadi pelanggan setianya. Berhasil ketika dia umur 58 tahun. Rata-rata usia orang penerima Nobel Prize itu adalah 63 tahun. Nggak muda saudara gitu. Dan John Glenn adalah seorang astronot tertua, usianya berapa? 77 tahun ketika dia kembali ke angkasa. Nggak muda gitu. Bahkan Caleb di umur 85 tahun dia berkata pada Tuhan, Tuhan give me the mountains. Tuhan berikan aku gunung yang kau janjikan. 85 tahun masih minta gunung yang Tuhan janjikan untuk dia taklukkan. Dan ini bukan Caleb gambar yang terakhir ini. Ini adalah gambar Teichi Igarashi. Dia seorang Jepang yang mendaki gunung Fuji di usia 99 tahun. Dan tahun berikutnya usia 100 dia kembali menaklukkan gunung Fuji untuk didaki kembali gitu. It's not too old for you to rediscover your potential. Enggak terlalu tua bagi setiap dari kita. Kalau kita belum setua si Teichi Igarashi ini, saya percaya masih ada potensi yang bisa kita keluarkan dari hidup kita. Yang setuju katakan amin. Potensi nggak kenal usia. Nggak terlalu lambat, nggak terlalu dini juga untuk Anda bisa gali dan kemudian Anda keluarkan. Anda bisa usianya mungkin 11 tahun, 21 tahun, 31 tahun, 51, 71 tahun. You still can take the potential out of you. Anda masih bisa keluarkan semua yang Tuhan sudah depositkan dalam hidup Anda. Melanjutkan Matius 25 tadi. Setelah sekian lama, tuannya pulang kembali gitu ya. Meminta pertanggungjawaban kepada hamba-hambanya yang diberikan 5, 2, dan 1 talenta tadi. Kepada 5 dan 2 yang berhasil melipat gandakan, ini yang tadi kita baca di awal gitu. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia dikatakan di sana. Ukurannya adalah baik dan setia. Ukurannya bukan wow luar biasa kamu dapat 5, kamu dapat 2 gitu. Tapi anggapan Tuhan sama karena mereka mengerjakan potensi yang Tuhan sudah berikan. Dan Tuhan berkata baik dan setia. Takaran yang Tuhan pakai untuk mengukur keberhasilan kita dalam mengelola potensi nggak seperti apa yang dunia takarkan. Seringkali dunia menakarkan dengan seberapa besarnya bank account kita, seberapa besarnya rumah kita, seberapa kerennya titel yang ada di kartu nama kita dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan mengukurnya dengan kesetiaan. Oleh sebab itulah almarhum Ibu Teresa berkata, kita dipanggil bukan untuk menjadi berhasil. Kita dipanggil bukan untuk menjadi berhasil atau sukses, tapi kita dipanggil untuk menjadi setia. Karena di dalam kesetiaanmu, di situ ada keberhasilan yang akan mengikuti. Di dalam kesetiaanmu, di sana engkau akan mendapatkan tanggapan dari Tuhan, hambaku yang baik dan setia. Kesetiaan itu mahal. Mahal karena perlu diuji. Dan ujiannya seringkali adalah seumur hidup kita. Ujiannya nggak bisa hanya cuman sekilas-sekilas saja. Ketika kita berkata, aku akan mengasihi engkau sampai maut memisahkan, itu kesetiaan namanya. Dan kesetiaan itu diuji sampai maut memisahkan Anda. Sehingga Anda saat ini belum bisa dikatakan Anda seorang suami atau seorang istri yang setia. Belum. Anda bisa dikatakan seorang suami atau istri yang setia ketika Anda sudah namanya tercantum di koran sebagai obituary. Di mana disitulah kesetiaan Anda baru dinyatakan. Oleh sebab itulah kita perlu menggali potensi kita senantiasa dengan setia tanpa kita menjadi letih lesu,
Sehingga ketika kita bertemu dengan Tuhan nanti, Tuhan akan berkata, well done, my good and faithful servant. Hambaku yang baik dan yang setia. Makanya ada perkataan, it's not how you start that's important, but how you finish. Bukan bagaimana Anda mulai yang terpenting, tetapi bagaimana Anda menyelesaikannya. Karena untuk memulai pastinya baik, tetapi yang terpenting adalah kita melalui proses di dalam kehidupan kita sampai selesai dengan setia. Nah, untuk orang yang 1 talenta tadi, jawaban Tuhan sedikit berbeda. Karena dia takut, kemudian dia menyembunyikan, dia kembalikan 1 talentanya, enggak kurang sih, tapi juga tidak bertambah. Maka ini jawaban tuannya di Matius 25 ayat 26 dan 27. Hai kamu hamba yang jahat dan malas, dikatakan di sana. Jadi kamu sudah tahu kalau aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Tuhan ini berkata setidaknya kamu harusnya bisa minta orang lain untuk mengelola talenta, uang, waktu, energi ataupun apapun itu yang Tuhan sudah berikan kepada Anda untuk dikembangkan. Karena Tuhan mau setiap daripada Anda dan saya mengembangkan potensi yang sudah diberikan di dalam kehidupan kita. Nah, Matius 25 berkata kepada satu, kita semua punya potensi, enggak terkecuali. 2, usia, seberapapun usianya kita tidak masalah. Karena tidak mengenal usia, potensi itu masih terus bisa kita gali. Pertanyaannya, bagaimana kita menggalinya? Itu yang akan kita lihat setengah dari sesi pada hari ini. Bagaimana cara supaya kita bisa mengembangkan, mengeluarkan, unlock the potential yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup Anda dan saya. Karena bagaimana cara kita mengembangkan, mengeluarkan talenta kita, itu akan menentukan apakah Tuhan berkata, engkau hamba yang baik dan setia, atau engkau hamba yang jahat dan malas. Mari sama-sama kita coba melihat dari kehidupan seorang di Perjanjian Lama, namanya ini menghiasi Alkitab kita kurang lebih 1000 kali. Ada yang bilang 900 sekian, ada yang bilang 1000 sekian. Gitu. Tetapi ini orang kedua yang namanya paling banyak tercatat di Alkitab selain Yesus sekitar 1300 kali. Kira-kira namanya siapa? Dia hidup di Perjanjian Lama, namanya terhias di seluruh Alkitab 1000 kali kira-kira. Oke, namanya adalah Daud. Daud tercatat kehidupannya di 1 Samuel dan 2 Samuel. Nah, untuk menjelaskan seri khotbah kita akan membahas banyak kehidupan Daud. Oleh sebab itulah saya akan menjelaskan sedikit tentang background dari kehidupan Saul. Saya akan dibantu oleh ilustrasi gambar dari Steve Thomason untuk menggambarkan 15-16 chapter pertama, pasal pertama dari 1 Samuel ini. Nah, Samuel adalah nabi terakhir dari bangsa Israel. Jadi bangsa Israel punya banyak nabi. Justru bangsa Israel itu dipimpin oleh nabi demi nabi demi nabi demi nabi. Sedangkan bangsa-bangsa lain dipimpin oleh raja-raja biasanya. Akhirnya bangsa Israel ketika dia sering melihat tetangganya, dia bilang sama Tuhan, Tuhan aku juga mau dong kayak tetanggaku. Nah tadi kalau kita ingat di talenta itu seringkali kita harusnya fokusnya ke siapa? Talenta yang kita punya bukan? Jangan fokus ngurusin talentanya orang lain. Kenapa dia kamu kasih 2? Kenapa kamu kasih dia 5 gitu. Bangsa Israel fokus ngurusin bangsa lain, dia punya raja, gue juga mau. Nah sehingga dia minta Tuhan, raja untuk menggantikan nabi. Samuel sebagai nabi yang masih menjabat, belum mati. Dia tersinggung, what are you talking about? You mau gantiin gue? Gitu. Bukan you yang gantiin, harusnya Tuhan yang gantiin dan bukan raja, harusnya nabi selanjutnya. Kemudian makanya Tuhan menjawab ke Samuel, Samuel kamu gak perlu bete, kamu gak perlu menjadi muntah darah gitu. Yang ditolak sama bangsa Israel itu bukan kamu melainkan aku. Sehingga Samuel diberitahu Tuhan, don't worry, yang di reject ini adalah aku sebagai Tuhan, sebagai raja mereka seharusnya. Kamu hanya perwakilan. Akhirnya Tuhan memilih Saul, diurapi untuk menjadi raja. Dan singkat cerita kita nggak ada waktu menjelaskan kehidupan Saul karena kita fokusnya pada kehidupan Daud. Maka Saul ini melakukan banyak kesalahan. Dan landasan kesalahannya adalah ketidaktaatan. Sehingga 1 Samuel 15 di situ akhirnya Tuhan berkata Tuhan menyesal menjadikan Saul raja. Tuhan menyesal menjadikan dia raja. Di 1 Samuel 15 yang dilakukan Saul adalah ketika dia diperintah untuk mengalahkan bangsa Amalek. Harusnya bangsa Amalek itu dihabisin semuanya. Enggak ada yang
tinggal. Nggak ada satu orang yang tinggal, binatang yang tinggal, atau barang bangsa Amalek yang tinggal. Tetapi karena Saul melihat begitu baiknya hewan-hewan ternak yang gemuk, dia ambil yang gemuk-gemuk, yang kurus-kurus dia matikan. Dia ambil harta yang berharga, yang nggak berharga dia tinggal. Dan dia ambil Raja Agag, yang dia pikir akan jadi tawanannya dia dan mungkin akan dia parade, akan dia pertontonkan, ini loh kemenanganku. Sehingga oleh sebab itulah Tuhan marah, mengirim Samuel. Samuel datang kemudian menegur, kenapa kamu simpan domba-domba yang gemuk ini? Ini yang dilakukan sama si Saul menariknya. Saul berkata, loh aku ini nyimpan domba-domba ini untuk kupersembahkan kepada Tuhan. Nah seringkali itu yang menjadi alasan kita bukan? Ketika kita ditanya kepada Tuhan, kenapa kau melakukan A, B, C, dan D? Seringkali yang kita lakukan adalah kita berdalih kepada Tuhan, padahal Tuhan tahu hati kita yang mendalam. Makanya 2 bulan yang lalu kita bicara tentang heart surgery. Bagaimana kita memeriksa hati kita yang terdalam. Dalam konteks ini, Saul diperiksa hatinya oleh Tuhan. Sebetulnya itu bukan landasan Saul. Saul tamak, Saul ingin mendapatkan itu semua untuk dia. Oleh sebab itulah Samuel berkata, Tuhan lebih menghendaki ketaatan daripada persembahan. Makanya kita sering dengar obedience is better than sacrifice. Ini yang sudah sering kali kita dengarkan. Bahwa Tuhan lebih menghendaki ketaatan kita daripada persembahan kita. Persembahan kita bisa berupa keuangan, bisa berupa waktu kita, bisa berupa apapun energi kita yang kita berikan. Tapi lebih daripada itu, Tuhan menghendaki agar kita pertama-tama untuk taat kepada Tuhan. Tuhan akhirnya mempersiapkan seorang pengganti. Itu tercatat di ayat yang ke-28, di mana ada seorang lebih baik daripadamu. Namanya tidak disebutkan, tetapi menggantikan Daud, menggantikan Saul. Pasal 16 selanjutnya, Samuel diminta untuk datang ke Bethlehem, di mana dia diminta untuk mengurapi salah satu daripada anak Isai. Gak disebutkan anaknya berapa pada saat itu, sehingga dia harus datang dan harus menunggu instruksi daripada Tuhan. Bagaimana Tuhan memberitahu siapa nih yang harus diurapin gitu. Ketika 1 masuk, 2 masuk, 3 masuk, si Samuel sudah pengen untuk mengurapi anak yang pertama, kedua, dan ketiga karena parasnya layaknya seorang raja, tubuhnya kekar kayak seorang pahlawan dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan bilang dari 1 sampai 7 semuanya bukan. None of this katanya. Ini bukan semuanya gitu. Pasti masih ada satu lagi. Disitulah akhirnya Daud diundang masuk. Nah orang tua Anda mungkin nggak tahu potensi Anda. Pacar Anda, istri suami Anda, bos Anda mungkin bahkan tidak tahu apa yang menjadi bakat terpendamnya Anda. Tetapi Tuhan tahu potensi Anda karena Dia yang memberikan kepada Anda. Sama halnya dengan Daud, Isai nggak tahu bahwa anaknya yang bungsu, yang paling kecil ini calon raja. Karena modelnya bukan model raja. Tetapi karena Tuhan yang memberikan potensi itu, Tuhan tahu dan Tuhan berkata kepada Samuel, urapin anak yang terakhir ini. Maka Daud diurapi. Dan di sana dikatakan bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa? Hati. Tuhan melihat hati, bukan melihat apa yang di luar. Tuhan melihat apa yang terdalam di kita, bukan apa yang menjadi alasan-alasan kita. Apa yang menjadi excuses yang kita berikan kepada Tuhan. Dan di ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu, mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Pasal 17 kita akan melihat bagaimana Daud berperang melawan Goliat dan mengalahkannya. Kita nggak ada gambarnya di sini, tetapi di situ kita melihat turut campur tangan Tuhan. Dari kehidupan singkat Daud, bagaimana Saul mau diganti oleh Daud, Samuel harus memilih seseorang yang menggantikannya. Di sini kita bisa pelajari paling nggak ada 3 hal. Bagaimana kita bisa mengeluarkan potensi yang Tuhan berikan. How to unlock the potential yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup Anda dan saya. Yang pertama, untuk mengeluarkan potensi kita harus memiliki yang namanya tujuan. Banyak orang tersesat karena tujuannya nggak jelas. Sehingga dia nggak tahu harus kemana. Lewis Carroll berkata seperti ini, if you don't know where you're going, any road will take you there. Jika Anda nggak tahu kemana Anda pergi, tujuannya Anda, jalan apapun akan membawa Anda ke sana. Artinya apa? Artinya tanpa tujuan yang jelas,
maka seakan-akan Anda sudah mencapai tujuan itu. Itulah yang terjadi dengan hamba yang ketiga, yang mana dia punya 1 talenta, dia nggak punya tujuan yang jelas. Sehingga dia pikir dengan simpan dia bisa cukup, padahal saya percaya sudah cukup jelas tujuannya untuk didelegasikan agar dikelola dengan baik, tetapi dia tidak melakukan itu. Sehingga dia sudah sampai pada kenyataan bahwa Tuhan berkata hamba yang jahat dan malas. Daud tujuannya jelas, dia harus menjadi raja yang lebih baik daripada Saul. Dia harus berbeda dengan cara Saul mengikuti Tuhan, yaitu dengan takut akan Tuhan, yaitu dengan hidup taat kepada Tuhan. Oleh sebab itulah di perjanjian baru Kisah Para Rasul 13 ayat 22 menyebut Daud sebagai a man after God's own heart. Seorang yang berkenan di hati Tuhan. Dan bahkan kita bicara bahwa kesetiaan itu ukurannya seumur hidup sampai akhir hayat. Maka kita tahu di akhir hayat Daud, Kisah Para Rasul 13 ayat 36 menyatakan sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Dia sudah menyelesaikan semua tugas-tugas, semua tujuan, potensi sudah dikeluarkan semua pada zamannya. Lalu ia mangkat atau meninggal dan dibaringkan samping nenek moyangnya. Ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tujuan menolong kita untuk mempersiapkan diri. Seringkali tanpa tujuan kita nggak tahu apa yang harus kita persiapkan. Kalau Anda, saya kasih tahu, ayo kita berangkat hari ini. Kemana Pastor? Nggak tahu, pokoknya berangkat aja gitu. Maka Anda nggak tahu apa yang harus Anda persiapkan, bukan? Padahal kita akan ke tempat yang sangat dingin, mungkin minus 10. Kita di sini udah serasanya 40 derajat begitu ya hari-hari ini di Surabaya. Sehingga kita pikirnya, oh ya udah pakai baju seadanya aja di Surabaya. Padahal kita ke tempat yang jauh lebih dingin. Sehingga ketika Anda nggak tahu tujuan Anda nggak bisa mempersiapkan diri. Demikian juga dengan potensi dalam hidup Anda. Anda perlu tahu tujuannya untuk apa dulu. Supaya Anda bisa mempersiapkan diri. Pertanyaannya persiapan apa yang Anda sudah lakukan saat ini. Ketika Anda melihat potensi yang ada dalam hidup Anda. Apakah itu mungkin Anda mengambil kursus-kursus tertentu. Apakah itu mungkin ketika Anda dipanggil Tuhan untuk mulai sebuah usaha. Berarti Anda harus mulai mempersiapkan yang namanya paperwork. Anda harus persiapan semuanya, legalitasnya harus dipersiapkan. Pertanyaannya, Anda bermimpi tentang membangun sebuah usaha, tapi sudah melakukan belum persiapannya? Ketika Anda nggak punya tujuan yang jelas, maka itu hanya mimpi di siang bolong. Yang Anda perlu lakukan adalah Anda pastikan punya tujuan yang akhirnya membantu Anda mempersiapkan. Tujuan tidak hanya membantu Anda mempersiapkan, tapi tujuan juga menentukan tindakan Anda. Contoh, di dalam pernikahan, kalau tujuannya adalah supaya bahagia, maka ketika pernikahan mengalami badai, mengalami goncangan, mengalami gesekan, mengalami ketidaknyamanan, sehingga akhirnya kebahagiaan itu lama-lama terkikis dan lama-lama hilang. Kira-kira apa yang terjadi? Udah gak bahagia kok Pastor. Ya lebih baik cari yang bisa membuat aku bahagia. Bisa cerai, bisa selingkuh, bisa melakukan hal yang lain, mungkin gak selingkuh, gak cerai, tapi melampiaskan hidupnya ke hobinya yang lain sehingga tidak mengerjakan pernikahannya. Tapi kalau sebaliknya Anda melihat pernikahan sebagai sebuah cara Tuhan untuk membuat Anda semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Ketika ada badai, ketika ada goncangan, ketika ada gesekan, maka di situ Anda mulai ngambil waktu untuk introspeksi diri. Tuhan mau apa nih? Merubah aku seperti apa supaya semakin serupa dengan Kristus. Sehingga tujuan gak hanya akan memberikan kita kemampuan untuk bersiap-siap, tetapi juga tujuan akan memberikan kita kemampuan untuk bertindak dengan tepat. Yang pertama kita harus punya tujuan. Yang kedua kita harus tahu tuntutan yang ada di depan untuk mencapai tujuan tersebut. Kalau kita saat ini dari Surabaya harus ke Jakarta jalan darat. Hari-hari ini jauh lebih nyaman, jauh lebih cepat dibandingkan dulu. Tetapi bagi Anda yang mungkin nggak tahu berapa lama jarak tempuhnya sehingga Anda berpikir 2-3 jam bisa sampai, maka stamina yang disiapkan cuma 2-3 jam. Dia nggak tahu berapa lama tuntutannya apa untuk stamina bisa sampai ke Jakarta sehingga ketika sampai di Solo kok nggak sampai. Ya belum sampai Anda baru 1/4 jalan ini. Sehingga bisa berhenti di tengah jalan karena nggak tahu tuntutannya apa. Demikian juga dengan potensi yang Tuhan taruh dalam hidup Anda. Ada tuntutan yang Anda harus ketahui.
Ketika Anda masuk ke dalam politik, ada tuntutan-tuntutan tertentu yang harus Anda ketahui, yang harus Anda pelajari, sehingga Anda nggak berhenti tengah jalan. Ketika Anda masuk di dalam dunia arts and entertainment, ada banyak godaan-godaan, tuntutan di mana Anda harus memastikan, membatasi diri, memberikan boundaries yang jelas, supaya Anda tidak mudah jatuh sehingga Anda drop out. Demikian juga dengan sekolah. Tuntutannya apa untuk bisa lulus S1, S2, yang mana saya belum lulus S2 karena tuntutannya sudah jelas tetapi saya belum mampu. Perlu dimampukan. Dalam konteks ini ketika kita tahu tuntutannya maka bisa kita mulai memetakan tenaga kita, energi kita untuk memastikan supaya kita bisa menyelesaikan tujuan yang Tuhan sudah berikan. Yaitu dengan mengetahui tuntutan yang ada. Daud ketika dia diurapi untuk jadi raja, dia nggak langsung berikutnya, minggu berikutnya, bulan berikutnya, bahkan tahun berikutnya jadi raja, enggak. Between anointing and appointing, there's a gap. Antara pengurapan dengan penobatan untuk menjadi raja, itu ada jaraknya, ada jedanya. Jeda Daud bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, tapi 15 tahun jedanya. Sehingga staminanya harus panjang, staminanya harus kuat. Saya kalau jadi Daud saya akan bicara, this is wasting time 15 tahun. Aku bisa jadi raja, bisa lebih cepat untuk mengelola bangsa Israel jadi bangsa yang lebih besar. Tetapi waktu Tuhan bukan waktu kita, bukan? Dan Daud paham persis, maka dia mau menunggu. Dia nggak mau seperti Saul, dia mau menjadi hamba yang taat, yang setia. Meskipun harus menunggu 15 tahun periodenya. Sehingga ketika dia harus menunggu domba-domba bapaknya si Isai, dia mungkin berpikir this is wasting my time. Tapi kenyataannya waiting time is not wasting time. Waiting time is training time. Waktu menunggu bukanlah waktu yang sia-sia bagi Anda. Ketika Anda menunggu saat ini, mungkin Anda bilang, loh potensiku itu harusnya jadi seperti ini. Tetapi kenapa sekarang masih di angka 1, harusnya di 100 gitu. Don't stop right there. Karena your waiting time is not wasting time, tetapi it's training time. Waktu untuk Tuhan membentuk Anda, membentuk hati Anda, mempersiapkan Anda. Mungkin mengasah skill Anda untuk berkomunikasi, mengasah kemampuan Anda untuk bertahan. Konteksnya Daud mengasah kemampuan dia untuk menggunakan ketapel. Sehingga ketika dia harus bertemu dengan Goliat yang besar, nggak bisa dikalahkan dengan pedang karena nggak sesuai ukuran tubuhnya. Dia menggunakan ketapel yang dia sudah asah selama waiting time-nya dia. Selama masa menunggunya dia. Sehingga ketika Anda menunggu potensi Anda untuk bisa menjadi seperti yang Anda harapkan, seperti apa yang Tuhan mungkin sudah kasih tahu kepada Anda. Don't quit, jangan berhenti. Tetapi terus, Anda di sini harus terus mengerjakan dengan setia. Ukurannya kita sekali lagi setia mengerjakan bagian kita. Bahkan Daud sebetulnya punya kesempatan di tengah-tengah itu selama 15 tahun itu untuk bunuh Saul. Karena Saul sebetulnya mau bunuh dia, sehingga kalau dia bunuh Saul, sebetulnya nggak salah. Ini sudah hal yang sewajarnya, dia mau bunuh gua daripada dia bunuh gua bunuh dia dulu aja gitu. Lagian gua kan mau jadi raja gitu, dia kan sudah selesai rajanya. Kenyataannya Daud tidak mau melakukan itu. Daud memilih untuk mengikuti waktu Tuhan dan pilih untuk takut daripada Tuhan daripada mengutamakan ambisi dan kenyamanannya. Potensial dalam hidup Anda dan saya itu layaknya benih. Benih itu punya kapasitas yang besar di dalamnya. Karena satu benih ini bisa menghasilkan buah yang begitu banyak. Dan buah yang begitu banyak itu punya benih yang banyak yang bisa menghasilkan pohon yang menghasilkan buah yang begitu banyak lagi. Sehingga banyak sekali potensinya. Tetapi belum diaktifkan. Potensi adalah kemampuan yang belum diaktifkan. Dan cara untuk mengaktifkannya adalah dengan kita menerima tanggung jawab. Terima tanggung jawab. Oleh sebab itulah Thomas Alva Edison pernah berkata seperti ini. Kesempatan itu seringkali dilewatkan oleh banyak orang. Kenapa? Thomas Alva Edison berkata, karena kesempatan itu datangnya dalam bentuk overalls. Overalls itu seperti mekanik ya. Mekanik kalau pakai baju overall, kotor gitu. Sehingga it looks like work kata dia. Opportunity comes knocking at your door, it looks like work.
sepertinya pekerjaan. Artinya seringkali potensi yang Tuhan berikan dalam hidup Anda dan saya, itu bentuknya adalah sebuah pekerjaan, mungkin pekerjaan yang gak signifikan. Tetapi disitulah Anda diuji kesetiaan Anda untuk melakukan, mengambil tanggung jawab, mengambil kesempatan untuk melayani di rumah Tuhan. Dan saya percaya oleh sebab itulah gereja Tuhan adalah tempat yang paling tepat untuk Anda bisa melatih tanggung jawab Anda. Di usia berapapun Anda bisa mengambil bagian ini dan disitulah Anda akan melihat potensi Anda mulai dikembangkan. Bahkan kalau kita kembali sampai ke Kejadian, di mana ketika Adam diciptakan, setelah Tuhan menciptakan dunia dan seluruh isinya, dia diberi tugas cuma satu. Tugasnya dia memang untuk menjaga seluruh taman yang ada di dalamnya, tetapi ada potensi besar yang Tuhan berikan, yaitu apa? Untuk menaklukkan, menguasai, dan memelihara bumi dan segala isinya. Itu potensi yang Tuhan sudah berikan kepada Adam, tapi belum termanifestasi. Belum keluar, belum nyata, karena Adam masih sendirian di taman pertama. Yang kedua, dia masih baru istilahnya. Maka Tuhan memberikan siapa? Bukan penolong, bukan Hawa. Tuhan memberikan yang pertama kepada Adam untuk mengeluarkan potensinya adalah pekerjaan. God gave Adam work. Pekerjaan pertama apa? Kejadian 2 ayat 15, yaitu untuk memberi nama binatang demi binatang demi binatang. Pekerjaan yang kecil, yang kelihatannya nggak signifikan, tetapi disitulah sebetulnya potensi Adam sedang diaktifasikan oleh Tuhan. Demikian juga dengan hidup Anda dan saya, teman-teman. Ketika Anda punya potensi yang Tuhan sudah berikan, di usia berapapun Anda, di situ Anda mulai harus berani berkata, Tuhan, ketika ada kesempatan, sekecil apapun, aku mau ambil itu, aku mau mengaktifasikan semua potensi yang Tuhan berikan di dalam kehidupanku, mulai dengan tanggung jawab pekerjaan yang kecil mungkin. Hal yang pertama adalah kita harus punya tujuan untuk mengeluarkan potensi. Yang kedua, kita harus tahu tuntutannya. Hal yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya. Kita untuk mengeluarkan potensi harus tahu bahwa ada yang namanya tuntunan yang menyertai kita. 1 Samuel 16 ayat 13b. Setelah Samuel mengurapi Daud, sejak hari itu dikatakan, dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Di sini dikatakan bahwa sejak saat itu seterusnya Roh Kudus yang terus bekerja di dalam kehidupan Daud. Menuntun Daud dari kemenangan kepada kemenangan. Menuntun Daud mungkin melalui semua belokan-belokan tajam di dalam kehidupannya dia. Karena hidupnya dia gak mulus-mulus amat. Nanti di minggu-minggu ke depan mungkin akan kita bahas di mana kehidupan Daud penuh dengan kecacatan sebetulnya. Tetapi Tuhan mengizinkan ini dan Daud bisa kembali untuk menggenapi potensinya sehingga di Kisah Para Rasul ayat tadi 13 pasal 13 ayat 36 di mana Daud menyelesaikan semua amanahnya pada generasinya. Karena dia ada tuntunan dari Roh Kudus, tuntunan dari Roh Tuhan kalau bahasa Perjanjian Lama. Sehingga dia bisa senantiasa mengeluarkan potensi yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Mari kita bersama-sama bergantung kepada Roh Kudus. Seringkali dalam kita mengelola potensi kita pakai kekuatan kita sendiri. Kita pakai koneksi kita pakai network kita. Tetapi kita punya seorang penolong yang tidak pernah salah, yang tidak pernah gagal, yang senantiasa setia, memastikan kita menyelesaikan tujuan kita meskipun ada tantangan, ada tuntutan-tuntutan yang besar di depan. Tetapi dia akan menuntun kita melaluinya apabila kita mau menyendengkan telinga kita. Oleh sebab itulah Paulus berkata kepada Timotius sekali lagi. Di 2 Timotius di sana dikatakan, sejak ada di 2 Timotius ditampilkan 2 Timotius 1 ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Anda dan saya diberikan Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup Anda dan saya untuk menuntun kita mengeluarkan setiap potensi, benih-benih yang perlu
aktifasikan. Apabila kita mau bersandar kepada Dia, maka di situ kita akan melihat pertolongan daripada Tuhan. Saya undang teman-teman dari tim Praise and Worship untuk boleh maju ke depan. Daud dalam hidupnya nggak mulus-mulus amat. Tapi dia bisa mengeluarkan semua potensinya karena pertama dia tahu tujuannya. Tujuannya dia jelas, yaitu dia harus menjadi raja yang lebih baik daripada Saul. Dia tahu tuntutannya. Tuntutannya dia perlu waktu mungkin, karena nggak instan. Karena Saul belum diturunkan oleh Tuhan. Tetapi nggak hanya itu, dia juga bergantung kepada tuntunan dari Roh Tuhan. Untuk menyertai dia sepanjang hidupnya. Sehingga dia senantiasa boleh menyelesaikan potensi yang Tuhan tanam di dalam hidupnya. Boleh dikeluarkan sepenuhnya. Kita kalau lihat di dalam kehidupan Daud, akhirnya terlahir dari silsilah Daud seorang bernama Yesus. Yesus memenuhi semua potensi yang Allah Bapa sudah berikan dalam hidupnya. Sejak dia lahir, dia sudah tahu persis tujuannya cuma satu, yaitu mati ganti manusia, yaitu menjadi juru selamat, menebus umat manusia. Dan tuntutannya dia tahu, matinya bukan mati alami, tapi mati harus dengan cara penyalipan. Sehingga dia harus mempersiapkan dirinya. Bahkan ada masa di mana dia merasa nggak sanggup, hampir nggak sanggup mungkin. Di Taman Getsemani, dia berkata, Tuhan, Bapa, kalau boleh biarkan cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu. Di momen terberatnya Yesus, dia mengandalkan tuntunan dari Bapa. Pertanyaan saya pada Anda, apakah Anda tahu tujuan Anda dalam mengembangkan potensi? Apakah itu demi supaya Anda membanggakan hidup Anda, keluarga Anda? Meskipun itu tidak salah, tetapi kalau itu menjadi landasannya, Anda bisa lelah dan akhirnya Anda bisa drop out. Karena tuntutannya untuk Anda mengembangkan potensi itu seumur hidup. Nggak ada berhentinya, nggak ada emeritusnya kalau istilah pendeta, nggak ada pensiunnya kalau istilah pekerja. Tetapi selamanya sampai kita dipanggil kembali sehingga Bapa berkata, hambaku yang baik dan setia. Kesetiaan kita diuji di sana. Tetapi jangan takut karena kita disertai oleh Roh Kudus yang menuntun kita, memampukan kita, menguatkan kita. Sehingga Anda dan saya bisa berani berdiri dengan teguh dan berkata, Tuhan, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu, tetapi aku tidak akan diam saja. Aku mau mengerjakan apapun yang ada di depanku. Seringkali banyak orang Kristen terlalu naif. Tuhan, terjadilah dengan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tapi ketika dikasih pekerjaan kecil, itu terlalu kecil buat aku. Disuruh kasih pelayanan asyir, aku gak mau kalau asyir. Aku maunya di depan sini nyanyi, maunya khotbah gitu. Gak apa-apa, khotbah nyanyi boleh, tapi latihan dulu. Nah seringkali kita gak mau melakukan bagian yang kecil tersebut. Tapi mari sama-sama. Hari ini dan 3 minggu ke depan. Bagaimana kita bisa menggali potensi kita. Menghidupinya. Di tengah tantangan. Kita tetap bisa terus mengeluarkan. Sehingga akhir daripada bulan ini saya berharap teman-teman di sini mulai menuliskan potensi apa yang Anda mau kembangkan. Yang mau Anda keluarkan, yang mau Anda bagikan. Yang mau Anda salurkan bahkan melalui platform yang sudah disediakan melalui gereja Tuhan di tempat ini. Dan saya percaya, disitulah Anda akan melihat Tuhan pakai Anda secara luar biasa. Sehingga ada pelipat kali gandaan atas talenta yang Tuhan berikan dalam hidup Anda. Boleh kita bangkit berdiri sama-sama. Tuhan, hamba berhenti berbicara. Firman-Mu jelas Tuhan, bahwa kami diminta untuk mengerjakan bagian kami. Bahkan kami diminta untuk mengerjakan keselamatan kami yang Kau berikan. Kalau kami gak hanya diberikan keselamatan, tapi diberikan potensi. Lebih dari ucapan syukur kami perlu mengerjakan bagian kami. Tuhan, aku berdoa untuk setiap benih-benih yang saat ini sudah tertanam, tapi masih dormant, masih inactive. I call upon those seeds. Aku panggil setiap benih-benih itu untuk diaktifkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, Kau boleh
pejabat mata sejenak. Kalau itu Anda merasa bahwa Tuhan bicara sih berapa kali ke aku untuk mungkin melayani, untuk mungkin melakukan hal-hal tertentu, memulai sebuah usaha. Anda keluar dari zona nyaman Anda di pekerjaan Anda yang saat ini atau apapun itu. Tuhan sudah taruh di dalam hati Anda, tetapi Anda nggak berani keluar, Anda nggak berani mengambil tindakan itu. Anda nggak berani mempersiapkan diri ke sana. Sehingga Anda merasa bahwa aku nggak sanggup Tuhan. Tetapi hari ini bukan oleh kuat gagahmu, tetapi ada tuntunan dari Roh Kudus yang memampukan Anda. Kalau itu Anda bisa taruh tangan Anda di dada. Berkata bahwa Tuhan, aku mau setiap benih yang ada dalam hidupku itu diaktifasikan. Yang mati bahkan bisa dibangkitkan. Benih yang masih dormant boleh diaktifasikan. Sehingga ada pelipat kali gandaan. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan mimpi yang besar. Berikan visi yang besar. Without vision your people perish, Lord. I pray there be new visions. Perbarui visi-visi yang terlalu kecil. Yang lama Tuhan. Dengan visi ilahi. Sehingga Tuhan mereka boleh bangkit Tuhan. Dan berani bersinar terang. Bukan karena kuat gagah kami. Tetapi karena Engkau mampukan kami. Tuntutan apapun di depan kami bisa melaluinya. Karena kami tahu kalau Engkau di pihak kami, siapa lawan kami. Tuhan, tujuan kami hanya satu, yaitu membuat Bapa di surga disenangkan. Yaitu melalui ketika kami berbuah secara banyak. Dan kami gak akan gagal karena Yohanes 15 berkata, ketika kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam kami, maka surely we will bear much fruits. Maka pasti kami akan berbuah dengan lebat. Tuhan, aku berdoa, siapa yang berkata ini Tuhan, akan abide, akan tinggal, will remain in you. Akan tinggal di dalam firman-Mu dan firman-Mu tinggal di dalam hati setiap dari kami. Sehingga kami akan menjadi berbuah, pohon yang berbuah dan berbuah secara lebat di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berkati setiap jemaat tempat ini Tuhan. 3 minggu ke depan ketika kami mulai mengorek hati kami. Menginventaris setiap benih yang Tuhan taruh. Kami mulai setia. Menjawab panggilan-Mu, melayani, mungkin mengambil kelas, memulai usaha yang baru, repioneering again, whatever it takes Tuhan. Aku di dalam berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan hati kita untuk mengambil perjamuan kudus. Perjamuan kudus diambil oleh mereka yang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apabila Anda belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda boleh tidak mengambil terlebih dahulu. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bahwa hidup Anda dan saya ditebus dari hidup yang sia-sia menjadi hidup yang penuh arti. Sehingga kita tidak boleh menyia-nyiakan hidup kita. Melainkan kita harus mengevaluasi apa yang Tuhan ingin kerjakan. Yang tadi saya sebutkan adalah untuk memuliakan Bapa di surga, menyenangkan Tuhan. Itu adalah the general will of God. Tujuan Tuhan yang umum, tetapi ada tujuan khusus yang Tuhan mau berikan dalam hidup Anda, baik itu di dalam business, arts, entertainment, politics, mungkin di dalam education, di dalam gereja bahkan, apapun itu. Aku berdoa Anda bisa mendapatkan pewahyuan yang baru dari Tuhan, mimpi-mimpi yang baru dari Tuhan saat kita mulai mengambil tubuh dan cawan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan melalui hidup kita. Tuhan, kami bersyukur untuk pengorbanan dan kayu salib. Kami menerima setiap apa yang Tuhan berkat terbaik yang Tuhan berikan. Tapi terlebih daripada itu, kami bersyukur untuk tubuh-Mu yang terkoyak bagi kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi utuh, gak kekurangan. Pada malam aku yang diserahkan, yang mengambil roti dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, yang mecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan, aku berdoa saat kami mengambil roti ini, kami mengambil bagian untuk hidup kami menjadi milik-Mu Tuhan. Hidup kami senantiasa melihat salib di depan, dunia di belakang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ambil roti sebagai lambang tubuh-Mu. Mari kita makan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus.
demikian juga yang cawan sudah ia makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Kami bersyukur darahmu yang suci menguduskan kami, melayakkan kami untuk masuk dalam hadiratmu, untuk masuk ke dalam tahta sucimu, sehingga kami boleh menjadi anak-anakmu. Kami berhak menjadi ahli warismu. Kami bersyukur tidak ada lagi penuduhan di dalam hidup kami. Aku berdoa untuk setiap suara-suara iblis yang menuduh, menghancurkan, menjauhkan saat ini boleh dipadamkan dalam nama Tuhan Yesus. There is therefore no more condemnation in those who are in Christ Jesus. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, darahmu menyucikan setiap daripada kami. Saat kami mengambil cawan ini Tuhan, kami disucikan, kami dikuduskan, kami dilayakkan untuk mengambil bagian di dalam kerajaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan, mari kita ambil bersama-sama. Thank you Lord Jesus. Give all I have just to Mari kita sembah know, Dia. Jesus, there's no one beside you. Yes Lord. Forever the hope in my heart. Oh, to be like you. Give all I have just to know. Jesus, there's no one beside you. Forever the hope in my heart. You are the hope in my heart, Lord. And it's so because of you, Jesus is so. Because of you, Jesus is so. Because of your love and my soul healing. Sama-sama katakan. And it's so. It's all because of you, Lord. Because of you, Jesus is so. Because of you. Because of you, Jesus is so. Thank you, Lord Jesus. Because of your love and my soul healing. Oh, to be like you, give all I am just to know. Jesus, there's no one beside. Forever the hope in my heart. We pray, oh, to be like you. Give all I have just to know. Jesus, there's no one beside you. Forever the hope in my heart. Hallelujah. Thank you, Jesus. Umat Tuhan, angkat tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memampukan setiap dari kita untuk menghasilkan buah yang banyak, mengeluarkan potensi yang Tuhan sudah tanam di dalam hidup setiap dari kita. Menjadilah terang dan garam dimanapun Anda berada, dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua Tuhan yang percaya sama-sama katakan amin, amin dan amin. Tuhan Yesus memberkati. Have a good Sunday.